Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeki Sopri, NPM 1851040389, kelas F Manajemen Bisnis Syariah, semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan akhir semester Sistem Informasi Manajemen. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan pengertian e-commerce dan sebutkan dua organisasi atau lembaga yang menerapkannya. E-commerce sendiri yaitu bentuk penjualan atau bentuk transaksi yang dilakukan dengan media elektronik atau elektronik komersial atau penjualan melalui elektronik. E-commerce sendiri banyak diterapkan di Indonesia. Di antara lembaga yang menerapkannya ataupun perusahaan yang menerapkannya seperti Shopee, Tokopedia, di luar negeri ada eBay, terus ada Bukalapak, ada Lazada, terus kalau di perbankan ada BRI Mobile, terus elektronik, e-banking, dan banyak lagi contoh lainnya. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian e-government dan sebutkan dua organisasi yang menerapkannya. E-government atau electronic government merupakan bentuk pelayanan atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pemerintah melalui media elektronik, mirip dengan e-commerce tadi, namun pada e-government ini dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya contoh lembaga yang menerapkan e-government yaitu hampir pada setiap layanan pemerintah itu menerapkan e-government, seperti Disdukcapil yang menerapkan layanan e-government. Seperti di kabupaten saya adanya disdukcapil.besbar.go.id merupakan salah satu layanan pemerintah yang menerapkan e-government. Terus ada juga kemenaker.go.id yang merupakan layanan dari Kementerian Tenaga Kerja yang berbasis elektronik. Contoh lainnya seperti pelayanan dari contohnya dispora.besbar.go.id di kabupaten saya, dan banyak lagi contoh lainnya. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana penerapan evaluasi sistem informasi pada lembaga atau organisasi. Yang pertama, penerapan evaluasi itu evaluasinya meliputi 4 tahapan, yaitu evaluasi kemampuan teknis, evaluasi kinerja operasional, evaluasi aplikasi, dan evaluasi analisis biaya dan manfaat. Dari keempat tahapan evaluasi ini memiliki manfaat untuk mengetahui apakah sistem informasi itu berjalan dengan baik ataupun ada yang kekurangan di antara keempat hal tersebut. Penerapannya amat sangat penting di organisasi karena dapat mengetahui apakah dalam penerapan sistem informasi itu memiliki kendala. Dan untuk selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, umpan balik seperti apa yang dapat dilihat dari hasil penerapan evaluasi sistem informasi. Umpan balik yang di sini yang diharapkan dari pihak pengelola ataupun pemakai sistem informasi yaitu umpan balik setelah adanya evaluasi, yaitu umpan balik berupa informasi yang diberikan oleh pengguna, apakah sistem informasi tersebut layak atau bisa dipakai dengan mudah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu apakah tujuan dari evaluasi tersebut tercapai, tujuan dari sistem informasi tersebut tercapai melalui umpan balik yang diberikan oleh pengguna ataupun pemakai maupun pengelola dari sistem informasi. Tujuan dari umpan balik ini melihat apakah evaluasi yang dilakukan telah benar dan sistem informasi yang diterapkan itu telah mencapai tujuan yang ditentukan di awal. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.